Yesus. Selamat pagi, shalom. Selamat menikmati suasana Jumat Agung. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kalau membutuhkan liturgi, kita dapat membuka link yang tentu sudah dibagi. Di situ ada liturgi, kita boleh buka di handphone masing-masing. Juga kami mau menginformasikan bahwa besok kita akan mengikuti ibadah Sabtu Sunyi pada pukul 17.00. Mari jemaat Tuhan, pada hari ini kita berkumpul untuk mengenang dan merenungkan karya terbesar Allah bagi kita, Yesus Kristus yang tertikam karena pelanggaran kita, yang diremukkan karena kesalahan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tema yang menuntun kita di dalam menikmati suasana Jumat Agung saat ini, Ia telah menyerahkan nyawanya. Mazmur 22. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku untuk memimpin biduan? Menurut lagu rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi kau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka diluputkan. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia berserah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya, sebab dia berkenan padanya. Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkaulah yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku telah diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh dariku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan merungi aku, benteng dari basan mengungkung aku. Mereka mengangkat mulut terhadap aku, seperti singa yang hendak menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan semua sendi tulangku seperti terlepas. Hatiku menjadi seperti lilin meleleh dalam dadaku. Kekuatan aku mengering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langitku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku.
Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang di atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tantan banteng. Engkau telah menjawab aku. Maka aku mau menceritakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Segenap anak cucu Yakub, memuliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu, dan Ia mendengarkan seruannya meminta tolong. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang sengsara akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Kiranya hatimu bersuka cita senantiasa dan berbalik kata kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapanmu. Sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai Raja. Dia memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak cucu akan beribadah kepadanya. Kepada keturunan yang akan datang akan diceritakan tentang Tuhan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Mari sejenak kita mengambil waktu saat teduh. Saudara, marilah kita datang dengan hati yang hening, penuh syukur dan hormat. Sebab kita ada di hadapan Allah yang telah mengaruniakan anaknya demi keselamatan kita. Saya jemput kita berdiri dan kita katakan, Bapa, ku datang menyembahmu di sini.
aku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagimu. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dan kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Kasih Tuhan ku peroleh.
Marilah kita bersama-sama mendengarkan 10 firman. Dasatita ini dari Keluaran pasal 20 pada ayat yang pertama sampai ayat 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun. Engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Demikian Dasatita. Silakan duduk. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara, pada hari ini kita mengenang kematian Tuhan Yesus. Dia yang berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabat-sahabat yang dikasihinya, namun kita sering menyakiti hatinya. Yang berdamai
Mari kita dengan rendah hati datang kepadanya, mengaku dosa kita. Dia menanggung dosa kami. Namun kami sering memikul beban sendiri, lupa bersandar padamu. Dalam keluarga, kami tidak selalu mengajarkan kasih dan kebenaran-Mu. Kepada anak-anak, ampunilah kami, sahabat-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu. Namun kami sering setia pada dunia dan tidak setia kepadamu. Kami mengejar kesenangan yang menjauhkan kami dari salib-Mu. Ampunilah kami, sahabat-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu. Tuhan Yesus, Engkau mati untuk menebus semua dosa kami. Tapi kami masih sering berbohong, bertengkar, dan tidak taat. Ampuni kami, sahabat-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu. Tuhan, ampunilah kami dan jadikan kami umat yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikanku. Engkau sumber pengharapan. Sungguh, jiwa kami berserah hanya kepadamu. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku ada. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah hanya kepadamu. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
karena salibmu, kehidupan pada kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Akan tetapi, Dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Mari merespon kasih sayang Tuhan yang besar di dalam perjalanan hidup kita. Maka kita akan menyatakan ungkapan syukur. Pundi akan diedarkan. Kita mengingat firman Tuhan. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Kita heran saudara-saudara tentang kebaikan Kristus, bahwa Dia sudi menebus kita yang hina. Mari memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Percaya
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan nyawamu bagiku. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kasih dan syukur kami. Jadikanlah hidup kami persembahan yang kudus, berkenan di hadapan-Mu. Amin. Ketika persembahan yang paling Tuhan rindukan adalah hati kita, hidup kita. Mari kita mau katakan, ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur. Tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu
angklung Irene.
Sekarang kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami patut mengucap syukur kepadamu Tuhan, jika hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk hadir bersama-sama, bersekutu bersama-sama di tempat ini di hari Jumat Agung ini. Sekarang Tuhan, firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan, tetapi dalam kesadaran kami tak sanggup untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami yakin dan percaya di mana firman Tuhan dibacakan dan Roh Kudus bekerja, kami pasti dibuat mengerti. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami siap membaca firman-Mu, merenungkan, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam sorga. Amin. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan hindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan
akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Bacaan dari Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukum di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum saya membaca firman Tuhan ini, berhubung karena pembacaan hari ini begitu panjang, silakan Bapak Ibu kondisikan saat lama, boleh duduk atau berdiri. Tapi salah satu refleksi Allah, Yesus saja menyerahkan nyawanya untuk kita, seberapa dalam kita menyerahkan waktu kita untuk mendengarkan Injil. Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 42. Ya, pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 42. Inilah Injil Yesus Kristus. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia memasukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala
dan orang Farisi lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu ia bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah supaya digenapi firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Namun nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh para pemuka Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Kayafaslah yang telah menasihatkan para pemuka Yahudi, "Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa." Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu dikenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Waktu itu udara dingin. Karena itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah berdiri dekat api arang yang telah mereka nyalakan dan menghangatkan badan. Juga Petrus berdiri dan menghangatkan badan bersama mereka. Kemudian imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terang-terangan kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Hans mengirim dia dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang kepadanya, "Apakah engkau juga muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dia?" Petrus pun menyangkalnya lagi.
Dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari, mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang." Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerjaanku bukan dari dunia ini. Jika kerjaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerjaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah menyatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur
dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihat rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di situ mereka menyalibkan dia. Bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, "Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan terletak dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Lalu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, melainkan ia mengatakan, 'Akulah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membuatnya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak ada jahitan, ditenun dari atas ke bawah. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita memotong-motongnya, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Semua itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop
lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Kure sumanga puang. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, mengapa hari ini disebut Jumat Agung? Itu. Mengapa hari ini disebut Jumat Agung, Jumat Agung? Apanya yang agung? Siapa yang kita agungkan? Gitu. Kenapa Yesus yang mati dengan cara yang tidak pantas itu dilihat sebagai keagungan oleh gereja? Kenapa Yesus yang mati berdarah-darah dalam kekejaman manusia itu diimani oleh gereja sebagai sebuah keagungan? Kenapa? Karena di balik peristiwa kematian Yesus itulah, atau karena di balik kegelapan salib itulah tersimpan keagungan kasih yang total yang dinyatakan tanpa syarat, yakni keselamatan yang agung. Keagungannya adalah bahwa dalam sunyi dan dalam lukanya kasihnya berbicara bahwa Bapak Ibu saya, engkau begitu berharga sehingga ia rela memberikan segalanya untuk kebaikanmu.
bahwa dari kayu salib itulah terpancar kasih sejati yang dinyatakan sampai pada titik ia menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan setiap orang yang percaya dengan sungguh kepadanya. Dari diri kita yang tidak layak menjadi dilayakkan, dari hidup yang tidak pantas menjadi dipantaskan dalam kemurahannya. Lalu bagaimana respon kita melihat keberadaan Yesus yang dihina seperti itu? Coba kita lihat. Pertanyaan refleksi untuk kita. Apa respon Bapak Ibu ketika marwah Bapak Ibu dihina? Apa tubuh utulan kalemi kenapa kadang-kadang kami tahu? Apa respon Bapak Ibu ketika martabat Bapak Ibu dilecehkan? Apa respon Bapak Ibu ketika marwah jati diri kehidupan Bapak Ibu? Nah, kadang-kadang kita tahu dilecehkan. Secara umum, apa respon Anda selaku gereja atau raja kalau sampai hari ini gereja atau raja dilecehkan di media sosial? Apa respon Bapak Ibu ketika gereja atau raja secara simbolik badan pekerja sinode gereja atau raja dilecehkan? Dan apa respon Bapak Ibu ketika simbol tanda kutip gereja atau raja seorang ketua sidang ketua BPS gereja atau raja di sana sini dibully di medsos? Apakah kita harus melawan? Latakoduka rakadeno panamintu turampo sanggang kumi selaku keturunan mak pempitu. Apakah kita harus jawab seperti itu? Di hari Jumat Agung ini kita diajak untuk masuk ke dalam sebuah pengakuan bahwa Yesus ia rela, ia berkorban, ia dimaki, ia dicaci maki, ia dihina, tetapi ia tetap sabar dalam cara hidup yang menyatakan sikapnya sebagai pribadi yang menyatakan kasih kepada orang lain. Lalu bagaimana Yohanes menggambarkan peristiwa keagungan itu? Panjang pembacaan kita tadi. Lalu bagaimana Yohanes menggambarkan peristiwa keagungan itu? Bapak Ibu, coba kita lihat. Ketika Yesus ditangkap, ia tidak lari dan tidak menghindar. Di sini jelas bahwa kasihnya tidak mundur ketika kebenaran diuji. Kasihnya tidak mundur ketika kebenaran diuji. Apalagi ketika Yesus dibawa ke pengadilan, ia tidak panik, tetapi ia tetap tulus dalam ketenangannya, sabar menjalani segala sesuatu yang sudah menjadi bahagian dari perjalanan hidupnya. Ketika ia memikul salib, ia tidak mengeluh. Ketika dihianati oleh orang terdekatnya sekalipun, Petrus orang terdekatnya. Ketika ia dihianati oleh orang terdekatnya, ia tidak membenci, tetapi ia tetap setia dan mengasihi sampai akhir. Sampai terdengar ucapan dalam bacaan kita tadi, sudah selesai. Sampai terdengar ucapan gannamu, sundunmu, ia tetap mengasihi tanpa henti. Di situlah letak keagungan Kristus. Di situlah letak keagungan Kristus. Ia mengasihi tanpa syarat, bahkan kepada mereka yang menolak dan menyakitinya. Ndemo itulah taneng kakak atau kaleta. Ia memberi diri sepenuhnya. Ia setia dalam penderitaan walau dihianati dan ditinggalkan oleh orang terdekatnya. Ia merendahkan diri menuju salib tanpa mempertahankan haknya sebagai Allah. Dan ia mengutamakan keselamatan orang lain atas dirinya sendiri. Pengorbanan. Yanna kita solanasang. Yanna tele-tele ki tahu, lata tele-tele duka raka. Yanna kadoroi ki tahu, lata kadoroi duka raka. Silakan Bapak Ibu berefleksi secara personal. Lalu bagaimana Bapak Ibu menggambarkan kehidupannya sebagai pemazmur?
Pemazmur menggambarkan betapa perihnya, betapa pedihnya hidup jika ditinggalkan oleh orang lain, jika diejek oleh orang lain, jika diinjak-injak oleh orang lain. Pemazmur luar biasa. Ia sabar, tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun martabatnya diinjak-injak, sekalipun fisiknya terluka, ia tetap tidak meninggalkan Tuhan. Pemazmur tidak berhenti pada kesakitan. Pemazmur tidak berhenti pada suasana hidup, melainkan ia bergerak maju bahwa dalam tamalen bantuin aku, itu urusanmu. Pokoknya yanna aja itau lamale mengkarang ia bangin na pebalik aku, itu urusanmu. Akhirnya nasondai tolan jemaat tusangan na menjadi na itu urusanmu. Demi sangalo na masaki. Maya lako doktor, aku doktor mapadi ulungku mapadi baku aku darah kapedampi na kuwa tu dokter tabe, itu urusanmu. Tapo tu baraan na malak kepada lembang aku kepada lembang dem para kadik aturaskin aku tu kepada lembang tabe, itu urusanmu. Akhirnya mati tu tawiya to mintu tolan tondo ku nakwa, itu urusanmu. Persoalannya adalah Yesus yang telah menyerahkan nyawanya berkorban untuk semua orang. Pertanyaan, apa yang telah kita serahkan dari segi personal kita dalam kehidupan jemaat? Bapak Ibu, pengorbanan Kristus adalah jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Sebab itu mengerikan, tetapi hasilnya adalah keselamatan. Dalam konsep kehidupan beriman kita dalam jemaat, dan secara kalam penanta tu moreng unal limelo. Yan na pong Yesu di pokadaboko sa abara. Yan na kita di pokadaboko. Yan na pong Yesu ketika diserang, ia memaafkan. Bayi mituresia tu video na pakai tu mutonal. Pengampunan itu lebih kuat daripada dendam. Disalib dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Bapa ampunilah mereka. Yang betul kelambi kadai nau. Perkembangan Gereja Toraja dibuli dengan ucapan yang tidak sedap. Tetapi satu kata, ampuni dia. Ampuni mereka. Mungkin mereka yang datang waktu itu pernah dibaptis di Gereja Toraja. Mungkin yang datang waktu itu pernah disidi di Gereja Toraja, dilayani oleh Gereja Toraja. Tetapi mungkin mereka juga lah yang datang membuli Gereja Toraja. Tapi latar setelah sengka kiraka, lama gali kiraka, Yesus berkata, ampunilah mereka. Dari kayu salib yang mengatakan, ampunilah. Jadi yang tugas ta gereja toh, yan na umpabu utu karek dekan penaten demeto senga tapas sambayangan ni. Ia mau kualitas kehidupan beriman toh. Tapi yan nabuli kita na dibuli duka, apa bedanya? Yan na pokadaboko kita ni pokadaboko, apa bedanya? Yan na kagali kita ni kagali duka, apa bedanya? Yesus yang dibuli, Yesus yang dikagali, Yesus yang dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Yesus yang dibuli, ia tidak membalas dengan buli, tapi satu kata, ampunilah mereka. Dari salib kita belajar bahwa dalam penderitaan pun Tuhan tetap bekerja. Salib terlihat sebagai tragedi, tetapi padanya ada rencana Tuhan yang lebih besar. Dari salib kita belajar bahwa ketaatan lebih penting dari kenyamanan. Yesus taat sampai mati walaupun itu menyakitkan. Dan akhirnya selalu ada harapan setelah salib. Bapak Ibu, penyaliban bukan akhir, tetapi jalan menuju kebangkitan. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam memaknai hari-hari ini? Satu, Bapak Ibu, Yesus telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Karena itu datanglah dengan hati yang terbuka. Kita percaya dan menerima kasih itu bukan sekedar memahami dengan pikiran, tetapi membuka hati untuk dipulihkan. Di Jumat Agung ini, mari kita saling memulihkan satu dengan yang lain. Mengampuni satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk bertobat dan berubah arah. yakni panggilan untuk meninggalkan dosa, memperbaharui cara hidup,
dan berjalan dalam kebenaran. Kita dipanggil untuk belajar mengasihi seperti Dia. Kita dipanggil untuk belajar mengasihi seperti Kristus. Ia menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Kita dipanggil untuk mengasihi dengan tindakan, bukan hanya dengan kata. Bahkan ketika itu menuntut pengorbanan. Kita dipanggil untuk memikul salib Kristus. Tidak lari dari panggilan dan tetap teguh walau harus menghidupi tantangan. Karena itu Bapak Ibu, hidup dalam syukur, penyerahan diri. Jika Ia sudah memberikan nyawanya untuk kita, jika Ia telah memberikan segalanya untuk kita, maka hidup kita pun layak dipersembahkan baginya. Pekerjaan, pelayanan, dan setiap keputusan kehidupan kita. Mari di hari Jumat Agung ini kita merenungkan secara dalam, Tuhan, siapakah aku ini di hadapan? Engkau telah menyerahkan nyawa untukku. Engkau telah menyerahkan segalanya untukku. Kau terluka Tuhan. Kau terejek Tuhan. Demi keselamatan hidupku dan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadamu. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam suasana saat teduh. Bahwa jika hari ini kita diajak untuk merenungkan betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Ia mengasihi kita. Bahkan karena kasih-Nya kepada kita, Ia terluka. Ia disalib berdarah. Tetapi olehnya itu kita diselamatkan oleh karena anugerah-Nya. Tuhan memberkati kita. Dipersilakan paduan suara Immanuel dengan judul lagu Penebus Disalib.
Diberi mahkota duri, di cambuk dia berjalan ke bukit Golgota. Kulihat dia menderita, paku di tangan dan kaki, lambung ditusuk tombak, dia menderita. Oh, hatiku sedih. Oh, Tuhanku tersiksa. Oh, hatiku sedih. Dia mati kulihat dia menderita, diberi mahkota duri, di cambuk dia berjalan ke bukit Golgota. Kulihat dia menderita, paku di tangan dan kaki, lambung ditusuk tombak, dia menderita. Oh, hatiku sedih. Oh, Tuhanku tersiksa. Oh, hatiku sedih. Dia mati tersalib. Oh, hatiku sedih. Oh, Tuhanku tersiksa. Hatiku sedih, dia mati tersalib, dia mati tersalib.
Bukan. Sidang perayaan Jumat Agung yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai keluarga Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah kita dalam doa. Kami memuji-muji-Mu ya Tuhan Bapa yang kudus. Kami mengucap syukur atas segala kekayaan bumi-Mu yang sungguh amat baik. Engkau mencipta kami seturut dengan gambar dan rupa-Mu, serta mengutus kami merawat bumi sebagai rumah bersama, agar kami dapat hidup bersama dengan saling mencintai, seperti Engkau mencintai kami dan seluruh ciptaan-Mu. Sekalipun kami berdosa, dalam kasih-Mu yang tidak terbatas, Engkau mengampuni dosa kami, dan Engkau tetap setia pada perjanjian-Mu. Engkau membebaskan dan menuntun umat pilihan-Mu dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Engkau mengutus para nabi dan banyak orang yang setia kepadamu untuk memanggil umat-Mu, untuk berjalan bersama ke jalan kebenaran-Mu. Ketika saatnya tiba, Engkau mengaruniakan Yesus Kristus anak-Mu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami terus mengenang dan ingin hidup di dalamnya bersama dengan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita katakan, suara-Mu kudengar memanggil diriku. Anak-anakku sekolah minggu yang mungkin masih bermain-main supaya mendekat sama orang tua, karena tiba saatnya kita akan melangsungkan pelaksanaan perjamuan kudus. Atau para orang tua supaya dekat dengan anak-anaknya, supaya sebentar kalau perjamuan kita langsungkan, para orang tua berjalan bersama dengan anak-anak kita sekalian. Saudara-saudara, Yesus Kristus sendiri menerima baptisan dan peneguhan dari Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada yang buta,
membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pada hari Ia akan diserahkan, Yesus Kristus menganugerahkan perjamuan kudus untuk mengenang dan merayakan kematian dan kebangkitannya. Saat itu Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah makan, Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya, sebagai peringatan akan aku." Di sini kita mengenang dan merayakan karya penyelamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus dan mempersembahkan pujian kepada-Nya. Yesus Kristus, kematian-Mu kami beritakan, kebangkitan-Mu kami rayakan, kesempurnaan kerajaan-Mu kami nantikan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, Engkau hadir di dalam perjamuan kudus ini melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dipersatukan dengan Yesus Kristus dan dengan semua umat-Mu di berbagai tempat. Dengan demikian, kesatuan dalam Kristus dapat benar-benar terwujud. Taruhlah firman-Mu dalam hati dan mulut kami, agar kami mampu menjadi murid-Mu yang setia membawa pengharapan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat kami, hingga Yesus Kristus datang kembali dalam kesempurnaan kerajaan-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sambil kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, kita angkat pujian, "Sekarang aku datang membawa dosaku." Aku datang
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang telah dipersatukan oleh satu baptisan dalam Roh Kudus dan Kristus sebagai anak-anak Allah, mari kita berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Yesus Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Segala perkara telah disiapkan kepada saudara-saudara, 12 orang yang telah dipersiapkan. Ambillah tempat di meja pertemuan kudus ini. Tapi mirip atau lorong tadi bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian, kita akan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus pada siang hari ini, di mana kita mengingat, mengenang, dan mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus, tubuhnya yang Dia korbankan, darahnya yang Dia tumpahkan, oleh karena cinta kasih-Nya bagi kita sekalian. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk selalu menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah, dan bagi-bagilah untuk kamu sekalian." adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bersabda,
tumpah banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena hijauan ini ambillah, minumlah. Ya. Bagi-bagi untuk kamu sekalian. Hindi ko muna ko ito yung Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum jemaat mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, ya, mungkin kita dengarkan penjelasan dulu, supaya nanti tidak bertumpuk di depan dan supaya bisa berjalan dengan penuh hikmah. Kami harapkan rekan-rekan majelis gereja mengatur dengan baik supaya bisa berjalan. Silakan Bapak Ibu mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, menerima roti, menerima anggur, kembali dengan tenang dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah datang ke dalam dunia melayani kita, mengorbankan tubuhnya dan darahnya boleh ditumpahkan. Membawa dosa
Berbalik pada
padamu. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Ya Tuhan, aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah dalam suasana mengikuti perjamuan kudus, mengenang dan mensyukuri pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan akan menguatkan kita dari Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17 dan ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Kita lantunkan pujian kasih yang terindah, hati yang mulia.
Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang merahmati kami dengan perjamuan kudus ini, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau mengasihi kami dengan mengaruniakan anakmu menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur karena Engkau mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Dan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Paduan suara jemaat Rantepao diberi kesempatan memuliakan nama Tuhan. Di sebelah kiri panggung saja supaya jangan terlalu panas.
Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua untuk datang hari ini menghayati, merenungkan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kalau Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu untuk kami semua, biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami juga untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Betapa pentingnya pengampunan itu kami nyatakan bagi semua orang. Bapa Surgawi, kami sadar kami tak mampu menjalani kehidupan yang penuh tantangan,
penuh persoalan kehidupan. Kadang hidup kami dimaki. Kami banyak persoalan dan pergumulan kehidupan. Tapi biarlah hari ini kami merenungkan bahwa Engkau yang baik telah mengorbankan nyawa sekalipun untuk keselamatan kami semua. Kuatkan kami semua untuk menjalani kehidupan. Berkati rumah tangga kami masing-masing. Berkati jemaat-jemaat dalam berbagai tugas dan kehidupannya. Dalam menjalani hari-hari yang penuh gumul. Mohon kiranya Tuhan, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami sungguh-sungguh mampu menjalani kehidupan. Perjamuan kudus telah berlangsung. Kiranya makna perjamuan kudus boleh kami maknai pribadi lepas pribadi, agar dalam tubuh dan darah Kristus kami disatukan sebagai pribadi yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkati seluruh warga jemaat yang hadir hari ini dengan berbagai masalah kehidupan. Banyak persoalan yang kami ketahui terjadi, dan banyak persoalan yang kami alami sendiri. Kami kadang tak mampu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dalam pertolongan dan kekuatan Tuhan lewat Roh Kudus kami akan mampu menjalani kehidupan. Berkati segenap majelis gereja, penatua diaken, pendeta yang Engkau pakai melayani jemaat ini Tuhan. Biarlah semuanya tetap kuat melayani dengan berbagai gumul jemaat yang dihadapi setiap hari. Berdoa bagi Ibu Emi Talesang yang dirawat di Jakarta. Anak Fiona dirawat di Makassar. Tuhan, di sini kami berdoa, kiranya di sana Engkau tetap memberi kekuatan bagi dirinya untuk sembuh dalam kuasa dan pemeliharaan-Mu. Berkati pemerintah kami yang terus mengawal kehidupan kami selaku masyarakat bernegara. Biarlah semuanya nyata bahwa Kau adalah bahagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam sorga. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Begitu besar kasih Tuhan, kasih Bapa, Dia berikan anaknya yang tunggal. Kita bersama-sama memperoleh keselamatan dan kita semakin diteguhkan untuk kembali di rumah masing-masing. Ingatlah kasih Tuhan ini. Begitu besar kasih Bapa, kami dengarkan-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan hiduplah dalam kasih Kristus yang telah menyerahkan nyawanya. Bawalah kabar salib kepada dunia yang haus akan pengampunan dan damai sejahtera dari Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berkomitmen dengan mengatakan saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kita berada dalam berbagai macam tantangan penderitaan, tapi kita harus tetap tegar karena Kristus sudah memenangkan kita dari dosa dan kesalahan. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Hayati, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Tuhan, kami mau terus mengikut Engkau sampai kapanpun. Kami percaya Engkau mendengar suara hati kami, pujian kami. Kami percaya Tuhan menguatkan kami. Sekalipun kami berada dalam susah, sekalipun kami dalam penderitaan, sekalipun kami dalam berbagai macam tantangan, tetapi saya mau tetap mengikut Engkau sampai selamanya. Sekali lagi kita katakan ini, mengikrarkan dengan suara kencang. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Ikut Yesus. Katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus Sampai kapanpun saya mau ikut Yesus. sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. ikut Yesus sampai selama-lamanya. Silakan duduk, kita mengambil saat teduh. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh kesetiaan kita mengikuti ibadah ini. Kami mau mengingatkan besok adalah ibadah Sabtu Sunyi, kita akan laksanakan pukul 17. Dan juga ada perjamuan kasih untuk para orang tua lansia, Bapak Ibu yang tidak kuat ke gereja, yang sakit pada jam 9 pagi.
Tuhan memberkati, mari memberi salam satu dengan yang lain. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang indah. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang indah. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya